Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a as-sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil mathiril hikamiyah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Puji syukur alhamdulillah pada subuh hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan berkat bulan Ramadan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan jiran, tetangga, keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak zuriat kita anak-anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan sebab-sebab kehidupan di dunia, sebab-sebab kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa terima amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, serta Allah sudahi umur kita di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, anak istri, zuriat-zuriat beliau, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit mengisi waktu kita setelah subuh atau mengambil barakah daripada bulan suci Ramadan, yang mana telah disebutkan oleh para ulama dan guru-guru kita bahwasanya Ramadan merupakan bulan yang istimewa, Ramadan merupakan bulan yang mulia, yang banyak kelebihan dan
keistimewaan di dalam bulan suci Ramadan. Disebutkan di dalam kitab ini, kitab Mawaidh Ramadan, muallif menyebutkan firman daripada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Puasa disebutkan oleh ulama terbagi kepada dua. Secara umum puasa terbagi kepada dua. Ada makna puasa secara bahasa dan ada makna puasa secara agama. Adapun makna ataupun definisi pengertian daripada puasa secara bahasa, setiap apapun yang maknanya mengandung daripada menahan, maka secara bahasa itu puasa. Contohnya di dalam Al-Quran, ketika Sayyidah Maryam mengandung Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, disebutkan oleh Allah kepada Nabiullah Zakaria alaihissalam, karena di antara tanda-tandanya Maryam itu mengandung, Maryam itu kada berpikir. Di dalam Al-Quran menyatakan, inni nazartu lirrahmani shawima. Ujarnya, aku bernazar karena Allah shawima, puasa. Makna ataupun arti puasa di sini bukan berarti puasa sampai kita makan dan minum. Maksud puasa di sini al-imsak anil kalam, menahan daripada berhadir. Jadi kurang menghadiri sedikit kalimat. Nah, itu alamat tanda Maryam itu mengandung. Jadi setiap apapun yang mengandung makna, mengandung arti menahan, maka secara bahasa itu puasa. Adapun secara agama ini terbagi kepada 3 bagian. Ada puasa itu secara syariat, ada puasa itu secara tariqah, ada puasa itu secara hakikat. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan ini ta'rif daripada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau di dalam kitab Asrarus Shaum, kayak itu juga Abuya Guru Syukri Yunus menyebutkan di dalam kitab Asrarus Shaum, puasa itu terbagi kepada 3. Ada puasa orang awam, puasa orang umum. Ada puasa orang khusus, ada puasa orang khusus. Maknanya sama, definisinya sama, cuma istilah yang berbeda. Puasa awam kalau dimaknakan, kalau menurut Imam Ghazali disebut dengan puasa awam. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebutannya puasa syariat, puasa umum. Ada puasa namanya puasa khawas. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutnya puasa tariqat. Ada namanya puasa khawasul khawas. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan puasa namanya puasa hakikat. 3 puasa. Istilahnya sama. Ada puasa syariat, ada puasa tariqat, ada puasa hakikat, ada puasa umum, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Kalau istilah lain ulama menyebutkan di dalam kitab ini, istilahnya ada puasa shaum nafs, puasa diri, puasa jiwa. Kalau puasa tariqat itu jadi shaumul jawarih, puasa anggota batang tubuh kita. Ada lagi puasa, namanya puasa khawasul khawas itu dari sidir, yaitu puasa shaumul qalbi, puasanya hati. 3 inilah. Amunnya kawa, jangan hanya kita duduk di dalam puasa umum, di dalam puasa syariat,
Di dalam puasa diri, makna dan definisi daripada puasa umum itu ialah al-imsak anil muftirat min aklin wa syurbin wa jima'in bin niyatin makhsusatin min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi, yaitu puasa menahan diri, menahan jiwa daripada segala yang membatalkan puasa, bayarnya anil muftirat min aklin kada makan, wa syurbin kada minum, wa jima'in kada berkumpul dua laki bini, ya kan? Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini puasa umum, ya kan? Amun kita duduk di sini, ya, ujar dulu balik, dikhawatirkan kurang kali matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena ini masuk dalam hadis Nabi, ujar Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa cuma kada dapat nilai apapun di sisi Allah, berujung lapar, ya, sekadar mengkurangkan kewajiban, cuma kada nilai. Ibarat kita bagawi itu hakumlah, bagawi lapar cuma kada berubah. Biar ya, mulai pagi bagawi ini sampai kemarian maghrib hari, kalau orang puasa lah, seakannya kada berubahnya apa kan? Kada juga orang ubah. Kira-kira apa? Kenapa? Karena puasanya hanya sekadar puasa umum, kada makan, kada minum, kada jima, cuma untung masih menguyu orang, talinya masih berdengar kada baik, tangan masih berkelakuan kada baik. Orang yang kayak ini masuk di dalam hadis Nabi, ujar Nabi, kam min shaimin, bukan dalam kitab Hidayatus Shalihin. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak artinya, banyak benar. Ngarannya gitu puasa umum, ya kan? Ngarannya gitu orang umum, hidupnya menjalan umum, banyak menjalan tol kan? Ada bujur kan? Cuma jalan tol, lapar kan? Bayar. Menjalan umum ada bayar, ya. Cuma hendak menang nyaman, balap dulu sedikit, ya. Berapa banyak ujian dari banyak benar orang yang puasa, laisa lahu min siyami, kada dapat bagian di sisi Allah, kada dapat pahala, kada dapat nilai ganjaran di sisi Allah. Laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash, kecuali nantinya dapat lapar lawan haus. Bujung lapar, bujung haus, nilai ada. Selama kita duduk hanya di sini, selama kita puasa hanya ada makan, ada minum, ada jima, batang tubuh kita, jawarih kita ada dipuasakan. Ini anggotanya adalah muntung, masih menyambat menguyak orang yang kada baik, bahkan bisa berbabat berpuasa pada puasa. Ini godaannya haram, godaannya makanya belum puasa ini. Jin syaitan dibelenggu, katalah, ujur jin syaitan dibelenggu, cuma anak buahnya banyak. Sebelum puasa ini syaitan itu Fatihah dah. Apa namanya orang namanya Fatihah apa? Boleh dia orang pengen sholat. Training dah. Jadi sebelum puasa ini terlatih anak buah. Siapa anak buahnya? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Syaitan kan ada, bulan puasa kan ada, mak anak buahnya banyak. Bisa menjadi berguru adalah nang masuk neraka seekor ya, Fir'aun, lawan kawanannya. Cuma kawannya nih banyak. Fir'aun orang melari, ya kan? Fir'aun kan nyerang, Fir'aun itu gelar, orang melari, pameraya Fir'aun itu melari, Fir'aun daripada pertolongan, daripada rahmat Allah. Jadi orang melari daripada rahmat Allah, orang jauh daripada rahmat Allah itu kawanannya Fir'aun. Nah, jadi anggota kita nih, paling kada menyangka kita layakkan puasa kita yang setiap tahun pas puasa umum, di puasa umum. Coba kita angkat sedikit, kita naikkan orang berapa? Ini hari ini nih. Nih. Apa ya?
Bis mobil nggak ada. Mobil apa? Nggak apa. Mobil apa? Banyak. Sebutin ini sobat-sobat. Beliau handaklah esoklah Fortuner apa? Atau Alphard atau Pelcair. Handaklah. Ini nang ada mobil, handaklah mobil sobat. Dunia hendak meningkat. Ya, perkara akhirat kenapa hendak meningkat? Perkara ibadah kenapa hendak dikatakan? Kita ini hari ini boleh hamba usaha kita. Isuk punya Allah kehendak nafsu kita 10 juta. Yalah. Dunia, kenapa akhirat kenapa ingin? Kenapa akhirat hendak duduk di awam aja terus? Ya di tarikat barang, di tarikat dia nah, nih puasa anggota tubuh kita nih nah. Muntung jangan lagi menyambat orang yang baik. Di sinilah orang yang puasa kok gurihnya ibadah. Mun pacang sambil kurang. Munnya pacang yang baik, baik tapi gurih. Ya, mengaji kah, bersalawat kah, ya. Ada yang ini ya tadi. Pokoknya sehari aja pada yang berkurang miring saja. Amaliyah rupanya bisa sambat. Tidak ada menyambat orang ya. Aku itu kada menyambat mandangan benar. Bukan itu sedikit. Nang mandangan itu sama lah pandir. Orang pandir, kadang mungkin pandir, kadang mendengarkan surangan lah pandir pada akhirnya orang gila. Gara-gara dia pandir itu ada sama mandangan. Jadi nang mandangan itu sama investasi dosanya, sama investasi apa? Jadi ya, jariah itu dua, amal jariah itu dua. Ada amal jariah yang baik, ada amal jariah yang baik. Ulun bini turun tangati benar, ampun maaf lah. Ini ulun, namun dia bila bermamakan itu nama, bermamakan itu mampina atau di tempat mampina yang apa namanya, amunnya kawai jadi jangan dipajang di status. Tapi ini orang ini media sosial ya. No, makan di restoran. Kalau dia dibutuh bread, dipajang di status WA, pajang di Facebook. Apa berapa mata yang melihat kada orang makan itu namanya sakit hati. Tapi ingin juga sadar kita gitu lah. Ayo, kepingin lah orang juga hendak mulai itu, ya kan? Orang ada duit kada ada, ya. Cukup dokumentasi disimpan bisa kita cukup ya sudah. Kan usah diumbar-umbar, tak harus bernikmat ya. Umum orang itu pada paham akidah, Ustaz harus bernikmat. Uyuran, tak harus bernikmat itu bisa jadi sombong malah dia. Tak harus bernikmat itu paham dulu perkara akidah. Nah, mantap di hati. Amunnya kada paham perkara akidah, ujarinya tak harus bernikmat. Padahal dasar sombong, merasa lebih baik pada orang, merasa lebih alim pada orang, merasa lebih ini pada orang. Ya. Jadi mau nyakau kada usah ya. Mampu panjang-panjang ya. Ujar alhamdulillah ya. Makan di restoran anu ujar. Hikmahnya ibadah kita nang hukum Islam ya. Mulai syahadat, sembahyang, puasa, haji, zakat ya. Kalimat-kalimatnya ini sebutin jadi kesalinya, sebutinnya apa? Belajar sifat kasih sayang kita aja. Puasa kan, sembahyang bagian sembahyangnya nah, bila ada bersifat kasih sayang, apalagi nang imamnya ya kan ada sifat kasih sayang, nang talambat nih, mana dia musuh seorang nih, bisa gasnya sembahyang supaya masbuk, ini kan kasih sayang, ya kan? Bila kasih sayang dulu Allah yarham di martapura, dulu biarlah bila sembahyang zuhur asar ini imamnya almarhum guru kamuli. Kan Masjid Al-Karamah itu 3 pasar. Sidin rakaat pertama itu ada yang sampai 1 jam. Rakaat pertama tuh. Kenapa? Menunggu kalau punya ada orang yang akan berjamaah. Itu kalau kaum bila kaum dikata kasih sayang bisa cepatnya kaum. Ya kayu ya kayu. Habis mah bukaan. Ya, jadi sifat melajari kita sifat kasih sayang, puasa ini sama. Biar bila puasa ini kada belajar sifat kasih sayang, apa kada puasa ngarannya menurut halusi? Apa?
Berpindah jam makan benar ya. Rajin makan jam 7. Hari jam 12, enggak merah. Malam jam 8. Ada yang ini makan sebelum subuh. Sebelum subuh cuma 3 piring. Berbuka 3 piring. Imbah tarawih 2 piring. Ini kan puasa karena ini puasa ini mendidik kita supaya bersifat kasih sayang ya kepala. Puasa ini supaya merasakan orang yang kada berduit, yang kada berharta itu kayak apa? Ada makan. Silahkan kita akan memburung. Wadai kau rumah hidir kan cuma punya kau itu dibagi-bagi pak. Kamu kehendak nafsu tidak kena, mulai dari A sampai Z itu kali nih. Buka jangan makan nafsu cita. Nah, nafsu dia itu iblis dah. Pelatihannya apa? Jadi ini menumbuhkan sikap kasih sayang. Jakat pun aja nampak lagi sifat kasih sayangnya. Sifat kasih sayang di diri kita ini lah. Jangan melawan orang, melawan keluarga aja kalau sifat kasih sayang apalagi orang cuma akhir zaman ini tak balik, ya kan? Akhir zaman ini modelnya hendak kasih sayang itu pak orang. Kenapa? Supaya dimuliakan orang, supaya dinilai orang baik, supaya dinilai orang bagus. Amal keluarga pada menilai orang. Ya. Nah, jadi ini yang kita didik di diri kita ini nah, bersifat kasih sayang. Ada bagusnya juga hemat makan kalau banyak kan bagus. Cuma silahkan hendak ditukar dulu silahkan. Cuma nah ini dia nah di tetangga ini kayak pemakan ya tetangga. Itu kalau jar Allah lah yang harus kursi jaga kaina jar Allah Taala. Ketika pulang ke hendak masuk ke surga Allah jangan masukkan keluar kan. Kenapa? Karena waktu aku di dunia waktu aku jadi presiden, ketika aku garing ikan pada menjenguk aku, ketika aku kelaparan ikan pada memberi makan aku, maksudnya tuh hamba-hamba sidin, nih ke tetangga kita nih lah, kayak apa? Ya pernah. Nah ini menumbuhkan sifat itu tenang di diri kita nah, sembahyangnya, puasanya, zakatnya, supaya hidup ini bersifat kasih sayang. Makanya hadis nang apa? Hadis musalsal bil awaliyah itu apa isinya? Itu hadis kasih sayang. Hadis yang pertama biasa seorang murid mengambil daun guru. Itu hadis yang pertama bersanad. Itu hadis yang musalsal bil awaliyah. Isinya ialah irhaman bil ardi. Apa hadis awal? Ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Ini hadisnya. Ar-rahimun yarhamukumur rahman. Orang yang bersifat kasih sayang, Allah yang membalas kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man bis sama'. Bersifat kasih sayang terhadap orang yang di muka bumi, maka Allah akan memerintahkan malaikat yang di atas langit supaya ia disayangi. Maka yang sudah malaikat ya, sayang lawan kita, biar dalam dunia menghina akan tetapi muliakan, tetapi muliakan. Perintah namanya ya siapa? Nama nyuruh menyayangi ini Tuhan langsung nama nyuruh. Dikhabarkan sidin ya, lawan makhluk di bumi nah sayangi si fulan meskipun orang-orang menghinakan lawan cinta tetap dimuliakan. Kenapa? Karena itu bersifat kasih sayang. Nah jadi kita belajar telah ini menjaga anggota tubuh kita. Jadi Ibnu Zawqi di dalam syair laisa saum bukan namanya puasa saja saumul jami' anil ta'am, bukan namanya puasa orang hanya sekedar puasa menjaga ada makan ada minum, walakin saum jadi menjauzi tetapi nengarannya puasa kan saumul puasanya tangan daripada menggawi yang kada baik, puasanya muntung daripada berkata-kata yang kada baik, puasanya batis daripada melangkah ke tempat-tempat yang kada baik, puasanya mata daripada memandang yang kada baik, puasanya telinga daripada mendengarkan yang kada baik. Ini puasa tarikatnya. Mudah-mudahan gawat di situ kita. Mudah-mudahan gawat di situ. Dijaga lo batang tubuh kita nih, dijaga batang tubuh kita. Mudah-mudahan lo kawan naik dalam puasanya puasa tawasul tawas, puasa qalb, puasa hati. Apa aja Imam Ghazali dan kata beliau Ihya Ulumuddin, puasa hati itu puasa nang di hatinya, di hatinya ini kada ada sesuatu aghyar. Sesuatu apapun kada ada yang ada hanya Allah di dalam hatinya.
Di hati nih, di hati. Amun nang jehernya kan kumpulnya dalam manusia, cuma hatinya kada lupa lawan Allah. Nah di sini yang sampeyan nyaman kau khusyuk ya beribadah atau khusyuk. Jadi khusyuk itu sebenarnya setiap orang tahu. Asal belajar inilah dalilnya belajar itu wajib. Sebagian orang pasti tahu khusyuk karena Allah memerintahkan kita khusyuknya kan. Apa aja di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena kami perintahkan kalian kepada Allah illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, hal keadaan itu ikhlas, hal keadaan itu khusyuk. Kau berarti bila sih memerintah itu kawal asal belajar, punya ada belajar lah apa? Tuhan tuh tahu benar dong, kita hamba ini tahu benar. Bila memerintahkan pasti kawal. Siapapun orangnya, keturunan siapapun asal belajar, Punya kada belajar, lain bisa kan? Punya kada bawa khusyuk berarti bisa belajar. Punya belajar, insya Allah Allah buka untuk ibadah ulum kira hari kena anak khusyuk itu mata babi jim. Saya kata kawan juga. Kalau kamu kita sampai satu mata babi jim khusyuk ada, takatlah kalinya mendengar ya. Ukutnya kalinya kata kawan juga khusyuk. Nah, jadi ada jalannya khusyuk ya. Sebagaimana kita mengajak kita gambarkan adalah kita tuh menyuruh anak, kan kita tahu benar anaknya. Ada mungkin kita menyuruh anak itu sesuatu yang anak pada mampu, mestinya kita suruh tuh anak mampu. Bila kita menyuruh anak umur 1 tahun naik junior, namun banyak anaknya kan. Ini anak umur 1 tahun naik junior, namun banyak anaknya kan. Nah itu juga ketika Tuhan memerintah kita, sebenarnya kita ini mampu asal belajar. Nang mula kita kada mampu tuh bukan karena mampu, karena kita kada nak belajar. Kita dikatakan bila kita ada kepanjangan kada beda, begitu. Membaca kumpulan telah dalam kawanan, jangan yang jadi orang beda dosa, baik di rumah. Mau anak di rumah ya, mandiri di rumah. Mengaji itu sudah ada bisa, ngapa nang bisa solawat kan? Ada bisa juga ya. Emang bisa makanya, apa nang bisa? Bukan bau gurih. Ada dalam faktor gaya tertolak. Apa aja? Mau musahib ibadah, gurihnya orang puasa ibadah. Semuanya lagi kalau gurih. Mulai yang besar sampai asal ini kalian warung gue bang hormatan bang jadi kawan apa kemudian gurihnya orang pasti ibadah bujur ibadah ya kan cuma waktu bayinya ini diisi waktu kita mumpung kita ini masih diberi Allah kesempatan banyak memang kekawanan, kekeluargaan. Nang tahun tadi ada masih tahun ini sudah ada. Kita alhamdulillah Allah beri masih kesempatan. Kita isi kita bawa mengaji, bawa menuntut ilmu di martabat berat. Menurut Ramadan ini pak, ini ngaji. Bersama yang subuh, habis isyarat. Wala guru ubah, untung wala guru ubah, wala almarhum Abu Syukri sampai hari. Sedangkan Maria bahasa itu wala guru ubah pulang, membuka kerja, maghrib ke tarawih. Jadi menyibukkan waktu terlawan ilmu. Digunakan dengan waktu yang baik. Lapah puasa, puasa kada bernilai. Puasa kada ada ganjaran, kita puasa kada ada upahnya, kita. Nah jadi supaya ibadah kita ini ada nilainya di sisi Allah, supaya ibadah kita ini jangan stuck, diam di situ aja.
ya seperti apapun itu apapun itu ibadah aja. Kalau misalkan kalau dikatakan bagaimana, insya Allah akan belajar, insya Allah akan kita duduk di majelis ilmu, insya Allah Allah bukakan, asal jujur kita akan mengaji dan paham, jujur manfaatnya. Jangan menuntut khusus di dalam Ramadan ini nilainya jauh di luar daripada Ramadan. Berhasil menuntut ilmu itu sesuatu yang nilainya tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena tanpa ilmu, kemudian kita ini bila ada ilmu sia-sia, lewat ada hasil, ada nilai. Baik itu secara syariatnya, baik itu secara hakikatnya. Kayak apa gitu waktu sembahyang, jangan sampai secara syariatnya kayak apa takbir mengucur, kayak meletakkan dua tangan mengucur, baina sadri wasurah, di antara dada dan pusat. Nah hebat atau kalau itu hebat luar biasa. Dan saudara mutadir, kenapa ada orang mungkin ke Makkah lah, belum bang bisa ke Makkah, cuma melihat di video-video ya. Kan orang anak tangan kiam, anak tangan ada yang kayak ini ya kan, ada yang kayak ini, ada yang kayak bawah sini ya, ya lah, ada yang takat bawah pada pusat ada juga, ada yang takat pada dada ada juga. Kenapa Datuk Kalan Payah dan segala tadi memadahkan andaknya dua tangan ini di antara dada dan pusat, habis itu ketika menggenggam nah itu sendiri ya nah ini nanti keluarkan dua itu ada bukan ada makna, kurang ada isi maknanya. Kenapa andakannya di bawah dada, di bawah pusat? Ini nah ini dia Datuk Kalan Payah di sebelum tadi ini ibarat kandang apa perkara ini nah perkara syahwat kemaluan taruh di bawah ini, jangan naik ke hati. Di hati ini jangan ada yang lain kecuali yang dua yang digenggam di tangan. Siapa? Allah, Rasulullah. Jangan yang lain masuk ke hati. Cukup dunia di tangan, jangan masuk ke hati. Di hati kita ini dua dijatuhkan bayar. Allah, Rasul. Yang lain jangan. Silahkan di dunia di tangan, silahkan. Cuma jangan masuk ke dalam hati. Bila masuk ke hati rusak sudah. Orang yang di hatinya adalah ketika orang itu memandang sesuatu, terhenti kepada sesuatu sampai ke hati-hati, maka orang itu paling jahat makhluk. Siapa orang? Nah ini pernah ditakunakan dalam Al-Quran kita ya. Hatur mau takunya kayak apa kisahnya? Memandang sesuatu terhenti, apa bedanya lawan binatang? Binatang memandang sesuatu, ya melihat apa nih? Melihat duit sampai ke hati-hati ya duit bedanya. Apa bedanya kita? Nah, supaya berbeda, nah ini manusia lain binatang. Jangan ke hati-hati. Ini namanya zuhud. Zuhdun anid dunia itu gini. Orang zuhud itu bukan berarti kan isi harta. Guru sekumpul, alim sugih-sugihnya, ya, lawan sugih-sugihnya. Dipadahkan jangan kira orang zuhud orang kada berduit. Ada orang zuhud itu orang yang hatinya jauh dari dunia. Hati bukan zahir, hatinya nina. Mung dunia di dalam tangan ya orang, di pergelangan cuma masuk ke hati. Biar mung dunia masuk ke hati sampai motor ke hati, rumah ke hati, anak bini ke hati, hancur hati, ya kan? Hatinya terus. Kata kau ini masuk di dunia. Ya kan? Ayo coba. Ini bujur mahal, cuma bujur. Hak artinya di hati jangan ada yang lain. Cukup Tuhan jalan Rasulullah, Allah jalan Rasul yang lain jangan. Silahkan hendak isi hidup yang banyak silahkan, cuma jangan masukkan. Silahkan hendak isi hafal yang banyak, jangan masukkan. Cukup di tangan. Bila yang masuk ke hati, iya tuh dia hilang sakit hati. Kenapa? Inya diantar ke hati. Cukup di tangan kita aja lah. Jangan sampai ini lah nangalnya apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan di dunia ini mata benar ini menipu, permainan.
Bila kita memasukkan ke hati kita tertipu dalam dunia ini, silahkan kita tidak usah, jangan masukkan ke hati, jangan masukkan ke hati, jangan masukkan ke hati. Ini namanya menyebabkan kita tuh sakit hati. Karena umat Rasulullah itu dia bersyukur ya kan, orang yang hidupnya senang terus, kalau senang terus lah. Senangnya dunia pada dipegang, dunia kada dimasukkan ke hati, dunia sekedar di tangan, hilang kalau apa? Ya. Datang pun kada bergembira dan berlewatan pun ada. Amun yang ini, ya dari dunia sampai ke hati, jangan hati kita, jangan. Mun di sini, insya Allah wujud banyak kaum mendengarkan Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tahulah, alladzina amanu, orang yang beriman itu. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketika mereka berzikir, hati itu tenang. Ini kita susuri kita masing-masing termasuk diri ulun pribadi di rumah jahilnya nah. Bujur, maksudnya ketika kita berzikir itu hati tenang. Bahkan ujar ulama, orang yang berzikir kepada Allah ketika zikirnya bujur adalah masalah itu pecah beradaan, simpun beradaan, selesai beradaan asal zikirnya bujur. Karena Quran memudahkan. Allah Tuhan, perhatikan, dengarkan, ya apa? Bizikrillah tatma'innul qulub. Taukid nih. Sudah kalimat yang pertama dikuatkan dengan zikir kepada Allah, maka hati pasti tenang. Ada kan makin berzikir makin banyak masalah. Nah kalau hati kita zikirnya dah. Ini nak perlu disisiri. Oh, seribu berzikir, agak kali tasbih. Saja tenang-tenang itu berarti ada yang bermasalah. Kita ini mengawak garing, cepat membawa ke dokter, hati garing kenapa? Berarti mudah benar dendam lawan orang, mudah benar hidangki lawan orang, mudah benar apa? Mudah benar ujub lawan orang, mudah benar takabur orang. Kenapa tadi pikirkan? Berarti ada orang mah tetangga bermobil, ngajar hanya sehari, ya mobil pulang berhenti, 2 hari kawin pulang tetangga. Oh, banyak tetangga berhenti mobil, gaji miskin. Tetangga kawin pulang, stroke sih dia. Yang mana tetangga mau ke rumah, meninggal sih dia. Mau penyakit hati ini mau ulah sakit, ngarannya kan penyakit hati, artinya membawa sakit hati. Hidup kita bolehnya masih ada di hatinya. Maka kadang mau sifat-sifat, ini kadang mau akhlakul mahmudah, akhlakul madmumah itu kan mau terkumpul. Bila masih di hati kita ada akhlakul madmumah, mahmudahnya kan mau masuk. Sehari mahmudah, ya kan? Mungkin kan dibersihin dulu nah, kadang mau ini ibarat botol lah. Selama botol itu regat, kayak apa aja yang masuk tatap regat. Biar baju bersih, yang masuk tatap regat. Supaya bersih, bersihin dulu wadahnya. Ini nah, wadahnya di hati kita bersih. Jangan sampai ini nah, ya. Melihat tetangga begitu mobil, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ini kau menukar, mudah-mudahan seorang kawan kan apa? Tenanglah. Nang maulahnya kau menukar tu pinan duit adalah siapa yang memberi rezeki? Siapa yang membakal lakukan? Di mana kita sakit hati? Nah berusaha sama usahana. Ini biar membihir usaha sama. Kamu usaha sama, bisa aja membihir. Gimana biasanya nang sama? Saya ikut jualan baju, saya ikut jual baju, saya ikut jual kosmetik. Ini pada dia membantu deh. Guru sama pada tuan guru bantu. Bilanya hati kalau bersih, ya tuh guru si anu tuh jangan. Hati kalau bersih. Tuan guru tuh nyaman dia tinggal mudah ini paling mudah. Sedikit guru dia nyamannya. Sedikit guru dia nyaman kan? Benar guru. Kita bangga benar. Dia guru dia bujar, ya kan? Hanya bisa baca bahasa Arab. Jangan bangga barat tentang negara guru tuh, kan? Pada nyaman negara guru. Guru kan guru lagi kalau rumah besar hendak. Besar hendak itu kan patut jadi guru. Ya kan? Mau dianjir lah, dianjir. Nah,
maksudnya pada Abah Muhammad aja tuh. Biar Bilal Khatib ini bila kata orang mandi jabatan soal hadat ambil orang. Yalah apa ini bercawat kali ya supaya dari kita keluar kan ini. Kenapa? Orang ada patut kalau kayak itu. Ada patut, ada mudah menyandang gelar itu. Ada mudah menyandang ada yang ini. Guru anak dia guru nyamannya. Bahkan ada nyaman jadi guru, ada nyaman jadi luar biasa. Ini baik kan? Guru sama pada guru baik kok. Pedagang kalau pedagang baik kok. Inya hati kada bersih. Coba hati bersih adalah melihat apa? Orang menghirikan ini sama memadahkan Tuhan itu salah belum untuk kan? Mau aja melihat ya kan? Mau tuh orang ramai seorang sunyi. Timbul lainnya nyihiri dah. Jangan-jangan jadi anda kini tuh mana? Ini mana dia? Betul lah. Padahal baik orangnya cuma orang ramai berjualan. Surah kayak apa ramai? Ya kan? Barang kada lengkap. Toko tahambur. Kayak apa? Syariatnya ini buat sudah tambah akidahnya. Padahal orang ini bagus. Karena keluar orang surah merawat. Dia kenapa? Padahal melihat orang bang Rami, orang diri dan gitu modelnya adalah kenapa memadahkan Tuhan itu salah belum rezeki. Kenapa? Orang kalau saya udah ada Tuhan kita salah, bila Tuhan kita salah ada patut jadi Tuhan. Punya Tuhan kita salah ada patut jadi Tuhan. Jadi dasar rezeki orang itu tak kasih itu ya Pak. Dasar ini orang belanja, maaf mati pun untuk seorang belanjanya sabar deh. Dasar rezeki orang sabar deh. Kada usah tenang aja, insya Allah bila hati kita ya kan, hati kita insya Allah belajar dibalasi, insya Allah nah sifat-sifat mereka itu, insya Allah jauh dengan kita, jauh dengan kan melihat dan sana keluarga kawannya mau rezeki kita bagus, alhamdulillah, mudahan bisa orang kan itu kan, mudahan ikan merezeki, ya kan, mereka doakan Allah mudahan kayak ini lah bagus, mau didoakan ini ngerti pulang ya kan. Melihat kita sakit nih, ya kan? Belajar surah ini seru. Iya, mau bener biar lah. Pokoknya kita jangan kada ilmu sakit dah. Minimal dikhawatirkan jadi guru dijalin jangan banyak maling merampok di atas sajadah banyak. Ada aja maling itu perampok itu di tengah hutan, perampok itu tengah malam. Ini di atas sajadah banyak perampok. Banyak maling, bahkan di atas sajadah banyak mengaku jadi Tuhan. Boleh ya? Cuma ada sadar mengaku Tuhan. Cuma ada sadar. Orang yang merasa dirinya kuasa, orang yang merasa berkehendak, orang yang merasa hebat, orang yang merasa alim, itu tak ambil sifat Tuhan. Ini pengenalannya maling, ini pengenalannya perampok. Cucu kayak berdua kali singgah bulan. Panjang betul lah, ya. Mulai satu jagat sampai 10 ini. Ada kabut-kabut tuh kan? Ih nyaman ketukakan. Inya doa tuh gampang. Doa tuh gampang. Nang aneh itu membutuhkan doa tuh aneh. Bujur nanti kita tak abudiyah hamba kita nih kehambaan Tuhannya. Ada yang berdoa bertagih. Matur Tuhan. Kadang kayak itu. Orang doa tuh tak abudiyah ya kan? Doa tuh abudiyah kita dalam pengakuan tanah kita lawan Tuhan. Bukan kita nambah matur harapnya Bang. Kadang makanya mendoa itu kenapa nah yang di kampung lah. Ini Isya Taudran terakhir. Di kampung tuh bila bahul ma'arwah tuan guru nanti tiap orang. Padahal kita dua bahul tuh asal bisa mengaji aja. Nah bukunya bisa sebenarnya membaca. Kenapa tuan guru hari dia? Karena menyelamatkan guru di tiap jangan baca surah dah. Jangan baca. Karena surah ini kada mau mendoakan doa. Maka pas akidahnya, syariatnya, ya kan, enggak itu secara apa? Secara tasawufnya pas lah mendoakan sudah. Ada ini pada tadi lah. Alhamdulillah guru aja senang si bungol ini datang nih. Lawan guru nang mendoakan berkat doa pian guru aja. Alhamdulillah kabul guru aja. Nangis tujuan telah ayo guru aja. Ingat hati gurunya nih.
Kada tahu dia seorang bang, dia boleh, ya kan, banget boleh tuh. Artinya di mana luput manda, tuan gurunya juga bohong. Jadi hati-hati kita nih ya Allah, dan berkat Ramadan ya Allah bersihkan hati kami ya Allah. Berkat bulan Ramadan ya Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dengan berkat bulan Ramadan ya Allah ampuni segala dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan jiran tetangga keluarga kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah anak zuriat kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah ya Allah anak zuriat kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak zuriat kami ya Allah anak-anak yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana dalam berkat bulan Ramadan ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang penuh dengan barakah ya Allah. Berikanlah amal ibadah kami yang penuh dengan citra ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Ilahana, seandainya Engkau matikan kami ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan iman dan keadaan Islam dan keadaan ihsan dan keadaan husnul khatimah dan keadaan husnul khatimah dan keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya Allah fahman nabiyyin hifzan wa rasulin minhum wa malaikatil muqarrabin. اللهم أمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم خالق القرآن ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم